Tahu nggak sih, dalam sejarah, itu ada nama-nama yang kayaknya udah jadi satu paket sama sebuah sifat baik. Nah, kalau kita ngomongin Abu Bakar, kata itu adalah kebenaran. Tapi gimana ceritanya seseorang bisa dapat julukan sekuat itu? Yuk, kita bedah kisah di balik sahabat terdekat Nabi Muhammad, Sang Asy-Syidik. Nah, coba didengerin kutipan ini. Orang yang lemah adalah orang yang kuat di sisiku. Aneh nggak sih kedengarannya? Kayak kebalik gitu kan? Tapi justru disinilah inti dari kepemimpinan sejati. Kekuatan itu bukan buat diri sendiri, tapi buat ngebela mereka yang nggak berdaya. Kata-kata ini nih, ini adalah kunci buat ngebuka seluruh karakter Abu Bakar. Jadi sebelum Islam datang, siapa sih Abu Bakar ini? Jauh sebelum wahyu turun, dia itu udah jadi orang penting di Mekah. Bukan cuma pedagang sukses, tapi dia juga anggota Dewan Elit Quraisy. Coba bayangin deh, di tengah masyarakat yang keras pada waktu itu, dia udah dikenal karena dua hal, kejujuran dan kebijaksanaannya. Dan yang lebih luar biasa lagi nih, di zaman jahiliyah, di mana minum-minum dan nyembah berhala itu udah jadi hal yang super biasa, Abu Bakar itu beda. Dia menolak dua-duanya. Ini nunjukin kalau prinsip hidupnya itu udah kuat banget dari sananya, bahkan sebelum ada petunjuk wahyu. Dan ini alasannya, langsung dari beliau sendiri. Jadi penolakannya itu bukan sekedar, nggak mau bukan. Ini tuh sebuah filosofi hidup yang dalam banget. Kehormatan itu harus dijaga, bukan malah dibuang-buang. Sebuah pilihan yang sadar banget buat melindungi harga diri, bahkan saat orang lain di sekitarnya nggak peduli. Nah, karakter yang super kuat inilah yang jadi pondasi buat sebuah momen yang bakal ngubah segalanya. Momen yang bakal ngasih dia gelar yang nempel sama namanya selamanya. Asy-Syidik. Asy-Syidik, ini bukan sekedar nama panggilan ya. Ini tuh sebuah gelar kehormatan. Artinya, yang membenarkan. Coba bayangin deh, saking percayanya kamu sama sesuatu, sampai-sampai kamu tuh jadi patokannya kebenaran itu sendiri. Keren banget kan? Terus gimana ceritanya dia bisa dapat gelar seluar biasa ini? Nah, disinilah puncaknya. Nabi Muhammad cerita soal perjalanan malamnya ke Yerusalem. Sebuah kisah yang di zaman itu kedengerannya mustahil banget. Para penentang langsung lari ke Abu Bakar mikir, nah kena deh, sekarang dia pasti ragu sama temannya. Tapi apa jawaban Abu Bakar? Tanpa mikir, tanpa ragu sedikit pun dia bilang, kalau dia yang bilang gitu, ya itu pasti benar. Selesai. Keyakinan mutlak inilah yang ngasih dia gelar Asy-Syidik. Tapi, ngomongin keyakinan doang kan gampang ya. Nah, Abu Bakar ini nggak cuma ngomong, dia buktiin lewat tindakan. Tindakan kesetiaan dan pengorbanan yang benar-benar di luar nalar. Dan ujian kesetiaan paling berat itu datang pas hijrah. Coba bayangin posisi mereka. Sembunyi di dalam gua, sementara orang-orang yang mau nangkep mereka itu cuma beberapa meter di luar. Abu Bakar cemas, bukan karena takut mati, tapi karena khawatir sama keselamatan Nabi. Dan jawaban Nabi waktu itu jadi salah satu momen paling ikonik dalam sejarah. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Ini lebih dari sekedar persahabatan. Ini adalah iman yang ditempa dalam bahaya. Pengorbanannya juga bukan cuma fisik. Dia pakai kekayaannya sebagai senjata buat keadilan. Dia sengaja nyari dan beli budak-budak muslim yang disiksa. Kayak Bilal bin Robah, terus dia bebasin. Jadi ini bukan sekedar sedekah biasa ya. Ini tuh perlawanan. Perlawanan pakai cara yang paling cerdas dan praktis. Terus seberapa banyak sih hartanya? 40.000 dirham. Biar kebayang 40.000 dirham itu, itu duit banyak banget di zaman itu. Cukup buat hidup super mewah seumur hidup. Ingat-ingat ya angka ini. Terus ada satu momen nih, pas persiapan perang Tabuk, dia nyumbangin semuanya. Dari 40.000 dirham itu nggak ada yang sisa. Semuanya loh. Pas ditanya, terus kamu ninggalin apa buat keluargamu? Jawabannya dalam banget. Aku tinggalkan bagi mereka Allah dan Rasulnya. Ini definisi iman yang total nggak pakai tapi. Begitu Nabi wafat, kondisinya kan genting banget ya. Umat butuh pemimpin. Dan pilihannya jatuh ke Abu Bakar. Tapi gaya kepemimpinannya, ini beda banget. Bukan soal kekuasaan. Dari hari pertama, dia netapin standar yang sama kayak yang udah dia jalanin seumur hidupnya. Rendah hati dan melayani. Coba deh, dengerin baik-baik prinsip-prinsip dari pidato pertamanya ini. Aku bukan yang terbaik di antara kalian. Kalau aku salah, luruskan aku. Ini bukan pidato seorang raja. Ini tuh kayak kontrak sosial. Dia secara aktif minta buat dikritik. Coba tanya deh ke diri sendiri, kapan terakhir kali kita lihat pemimpin yang justru minta dikoreksi kalau salah? Oke, kata-katanya emang keren banget. Tapi kan yang penting buktinya, ya nggak? Omongan doang mah gampang.
Nah, ada satu cerita yang ngejawab pertanyaan ini dengan telak. Ini ceritanya keren banget, asli. Jadi, Umar, yang juga tokoh besar, punya kebiasaan diam-diam ngebantuin seorang nenek tua. Tapi anehnya, tiap kali dia datang, kerjaannya udah beres, udah ada yang ngerjain. Penasaran, besoknya dia datang lebih pagi lagi buat nyari tahu siapa sih saingannya dalam berbuat baik ini. Dan siapa yang dia temuin? Sang Khalifah, orang paling berkuasa di negeri itu, diam-diam ngerjain pekerjaan paling sederhana buat warganya yang paling butuh bantuan. Nah, semua kepingan cerita ini kalau digabungin jadi sebuah warisan yang luar biasa. Warisan seorang pemimpin yang hatinya itu hati seorang pelayan. Dan kerendahan hatinya ini benar-benar dirasain sama rakyat biasa. Sampai ada cerita, pas dia udah jadi khalifah, seorang wanita tetangganya itu khawatir. Khawatirnya simpel. Aduh, siapa ya yang bakal meres susu kambing kita sekarang? Ini kekhawatiran yang wajar banget. Biasanya kan kalau orang udah dapat jabatan tinggi, suka berubah gitu ya nggak? Dan jawaban Abu Bakar, wah ini bener-bener merangkum siapa dia sebenarnya. Aku bakal tetap meres susu kambing buat kalian. Terus bagian yang paling pentingnya, aku harap jabatan ini nggak ngubah kebiasaanku. Ini bukan janji sombong, tapi sebuah harapan yang rendah hati. Dia tetap Abu Bakar, sang tetangga, meskipun sekarang jabatannya adalah khalifah. Nah, dari semua cerita tadi, kita jadi balik lagi ke pertanyaan awal. Apa sih sebenarnya ukuran kehebatan seorang pemimpin itu? Kisah Abu Bakar, sang asyidik, sang sahabat di dalam gua, sang khalifah yang melayani, seolah ngasih kita jawaban. Bahwa kebesaran itu mungkin bukan soal setinggi apa jabatan yang kamu pegang, tapi soal karakter apa yang berhasil kamu pertahanin. Bukan tentang seberapa tinggi kamu naik, tapi seberapa rendah hati kamu bisa tetap berpijak. Sebuah pemikiran yang kayaknya relevan banget buat kita renungin ya kan?